Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan, menyadari bahwa setiap kami Tuhan adalah manusia yang berdosa. Kami Tuhan mohon ampunkan atas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar saat ini kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, Rabu 25 November 2020, sesuai dengan Almanak GKPI, yaitu di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Malam ini firman Tuhan mengambil tema mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kata mahkota sudah tidak asing di telinga kita. Mahkota ini identik dengan perhiasan kepala yang digunakan oleh raja atau ratu, yang menunjukkan kekuasaan, menunjukkan penghormatan, atau sesuatu yang berharga. Atau mahkota juga berupa hadiah yang diterima oleh seseorang atas perjuangannya dalam suatu pertandingan. Dalam kitab 2 Timotius 4 ini, kita akan belajar apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus mengenai mahkota kebenaran.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius menggambarkan bahwa pelayanannya di dalam pemberitaan Injil adalah suatu pertandingan. Pertandingan yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Paulus menyadari bahwa banyak sekali tantangan yang harus dihadapi Timotius dalam pemberitaan Injil. Jadi pada masa itu, ada banyak pengajar-pengajar palsu dan sesat, ajaran yang sesat, penganiayaan terhadap pemberita Injil, dan keadaan manusia pada akhir zaman yang semakin jahat. Paulus ingin memberikan kekuatan dan semangat kepada Timotius di dalam dia melayani Injil. Ia juga mengingatkan Timotius agar bisa menguasai diri dalam segala hal, bertekun dalam panggilan pelayanannya, sabar dalam penderitaan dengan berpedoman kepada kitab suci yang selalu memberikan hikmat dan keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus menekankan kepada Timotius agar dia melayani dengan sungguh-sungguh, melakukan pelayanannya di dalam pemberitaan Injil, agar kelak dia mendapatkan mahkota kebenaran, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita ini juga seperti sebuah pertandingan, di mana kita sebagai manusia sedang berlomba-lomba berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan hasil atau mahkota di dalam kehidupan kita. Mahkota duniawi atau mahkota yang kekal, mana yang mau kita cari? Memang tidak salah kalau kita mau mencari kekayaan, kita mau mencari kekuasaan, kejayaan, ataupun prestasi. Sesungguhnya itu semuanya akan sia-sia, karena semua itu hanya sementara. Tetapi mahkota kekal, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus, mengerjakan iman keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun akan menghadapi banyak tantangan di dalam mengikuti Yesus. Baik itu tantangan dari dalam diri kita, ataupun tantangan yang berasal dari luar diri kita. Agar kita bisa menghadapi tantangan ini, ada 3 hal yang bisa kita kerjakan di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, fokus pada tujuan sorgawi. Jika kita ingin memperoleh kehidupan kekal bersama Bapa di sorga, maka kerjakanlah segala sesuatu yang bisa membuat kita semakin dekat kepada tujuan itu. Yang kedua, bertekun dalam pembacaan kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sesungguhnya ketika kita bisa meluangkan waktu kita tiap hari untuk membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Dan kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi di sepanjang hari itu. Jadi, marilah kita juga bertekun di dalam pembacaan kitab suci. Yang ketiga, penuhilah panggilan pelayananmu. Melayani Tuhan berarti kita mengerjakan iman keselamatan kita.
Setiap orang yang percaya, masing-masing telah mendapatkan panggilan pelayanan Tuhan. Di dalam hidup kita, senantiasa kita harus memberitakan Injil itu. Jadi kita bisa melayani Tuhan melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, ataupun melalui cara pandang kita tentang kehidupan ini. Jadi dari kesemuanya itu kita bisa menjadi saksi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah sungguh-sungguh kita hidup di dalam Tuhan, agar kelak kita juga akan mendapatkan mahkota kebenaran itu, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di mana Tuhan melalui Rasul Paulus-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk mengerjakan iman keselamatan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa sebagai manusia kami juga mempunyai kelemahan Tuhan. Kami tidak akan mampu mengerjakan iman keselamatan kami tanpa kekuatan dan tanpa tuntunan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan di dalam kami menjalani iman keselamatan kami ini Tuhan. Agar kelak juga Tuhan kami mendapatkan mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.